Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jawizil Karamah Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ويعملون الخيرات واحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah faslun fi bayani mawadi'i raf'il yadain. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang penjelasan mawadi'i raf'il yadain, tempat-tempat mengangkat tangan. Jadi dalam sholat itu ada kesunahan mengangkat tangan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Wa huwa, dan mengangkat tangan itu min sunanil hayati, di antara sunnah-sunnah hayat. Sunnah hayat itu yang bila ditinggalkan tidak melahirkan kesunahan sujud sahwi, namanya sunnah hayat. Kalau sunnah abad, sunnah yang bila ditinggalkan melahirkan kesunahan untuk sujud sahwi. Jadi kalau nanti kita di Mekah, di Madinah, kita akan ketemu sama sebagian orang Persia, orang-orang Iran yang takbiratul ihram tapi tidak mengangkat kepala, tangan, dan tidak bersedekah. Kita sendiri menganggap memang dalam mazhab kita itu adalah sunnah hayat. Jadi wa huwa min sunanil hayati. Raf'ul yadain min sunanil hayati. Wa hikmatu raf'il yadaini fis sholati, dan hikmah mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Kama qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana berpendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ta'zimuhu ta'ala, mengangkat tangan itu adalah membesarkan Allah. Haitsu jama'a baina i'tiqadil qalbi wa nukil lisanil mutarajjimi anhu wa amalil arkan. Dari sisi berhimpunnya antara i'tiqad, kepercayaan dalam batin kita, dalam hati kita, wa nukil lisani, dan ucapan lidah kita, al mutarajjimi anhu, yang diterjemahkan ya darinya, ya dari seseorang. Jadi ketika kita angkat tangan nih, bukan Allahu Akbarnya angkat tangannya. Ketika kita mengangkat tangan itu adalah baina tiqadil qalbi wa nutqil lisan. Ya, itu adalah membesarkan Allah
ketika menyatukan antara kepercayaan yang di dalam hati dengan yang diucapkan ketika mengucapin Allahu Akbar. Ya, al-mutarajjimu anhu yang diterjemahkan ya di dalam perbuatannya. Wa amalil arkan dan ibadah-ibadah fisik. Ibadah-ibadah badan. Jadi waktu kita ngangkat tangan, ini ibadah juga nih. Allahu Akbar. Ya, al-ibadah bil lisan. Allahu Akbar. Al-ibadah bil arkan. Ya, dengan anggota tubuh. Wakila dikatakan ulama yang lain mengangkat tangan itu al-isyaratu ila tarhi ma siwahu ta'ala. Isyarat melemparkan segala sesuatu selain Allah. Jadi waktu kita mengangkat tangan itu maknanya menyingkirkan apapun juga selain Allah. Wal ikbalu bi kulliyatihi ala salatihi, dan ia tampil secara totalitas di dalam sholat. Ya, Allahu Akbar. Wakila dikatakan juga yang ulama lain al isyaratu ila raf'il hijab. Angkat tangan itu adalah isyarat mengangkat hijab, mengangkat penutup bainal abdi wa baina rabbih, antara hamba dan Tuhannya. Jadi waktu kita angkat itu, maka hijab itu terangkat. Ya, wakila ghairu dzalika, dan dikatakan oleh ulama yang lain mengatakan demikian. Kalau bapak-bapak sekalian pernah baca ya, Profesor Quraisy Shihab mengartikan mengangkat tangan itu adalah menyerah. Jadi tidak ada bedanya antara sholat dengan orang yang kalah perang. Orang kalau kalah perang itu mengangkat tangan, menyerah. Artinya orang ketika dia sholat Allahu Akbar, dia menyerahkan seluruh kehidupannya itu secara totalitas kepada Allah. Ya, walaupun sunnah mengangkat tangan, tetapi dia bermakna adalah memasrahkan diri, menyerah, melepaskan kemampuan, melepaskan daya upaya, ya, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Itu menurut Profesor Quraisy Shihab. Ahaduha, yang pertama dari empat mengangkat tangan itu, enda takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram, sunnah tuh angkat tangan. Jadi kalau bapak takbiratul ikhram tidak pakai angkat tangan nggak ada masalah, sah walaupun sehat badannya. Allahu Akbar, nggak diangkat tangannya, sah. Ya, sunnah. Jadi fayabtadi'ur raf'u fiha ma'abtida'i takbiri, maka memulai mengangkat tangan fiha ay fis shalah ma'abtida'i takbir, bersamaan dengan memulai takbir. Kan Allah itu a, hamzah, bar itu ra, bainal hamzati war ra. Allahu Akbar, bukannya Allah berangkat, bukan. Ya, jadi memulai ngangkat tangannya itu ma'abtida'i takbir, berbarengan ketika dia mengucapkan takbir. Wa yanhihi ma'antihaihi, dan mengakhiri takbir, mengangkat tangan. Wa yanhihi, dan mengakhiri mengangkat tangan ma'a intihaihi, bersama akhir dari takbir. Jadi kalau takbirnya sudah selesai, tangannya sudah di atas. Ya, Allahu Akbar. Ya, jelas ya. Wa yanhihi ma'a intihaihi, berakhirnya angkat tangan itu
bersamaan dengan akhirnya takbir. Allahu Akbar. Makanya tadi ya, yang lalu niat itu harus disederhanakan. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab. Salli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bukan di sini barnya, di sini. Masih di atas. Kenapa? Karena mengikuti teksnya yang panjang. Padahal yang namanya sholat itu terminologi. Jadi sebut saja sholat sama maghribnya. Usalli fardal maghrib wajib ta'in. Usalli fardal maghrib Allahu Akbar. Selesai. Salah sarakatin sunnah. Mustaqbilal kiblati sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Kan ini sudah di musolahnya, masjidnya kan sudah dikompas waktu dibangunnya. Nggak perlu lagi disebut menghadap kiblat. Wajib menyebut menghadap kiblat itu kalau kita di hutan, mata terang, tapi matahari titiknya kita nggak bisa ketemu. Ini sholat madhab kemana? Cari. Sudah, usolli fardhol maghribi mustaqbilal kiblati. Kenapa? Karena dia nggak jelas. Kenapa salah rakatin sunnah? Ya dari dulu, dari zaman Nabi memang 3 rakaat maghrib. Adaan lillahi ta'ala, idhofatul jalalah sunnah, mengidofatkan kepada Allah itu jadi sunnah, karena tidak ada sholat kecuali untuk Allah. Maka dikatakan sholat itu terminologis. Jadi tidak ada makna lain sholat itu. Maknanya gitu. Usolli fardhol maghrib makmuman Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar. Jangan, kita bukan orang Arab. Itu kalau orang Arab itu seperti saya ngomong bahwa Bapak dengerinnya itu full 1000% dengar. Saya ngucapinnya itu selesai karena bahasa Indonesia. Kecuali mohon maaf nih, tahadus binimatillah. Dulu saya nggak bisa itu takbiratul ihram begitu, nggak bisa. Karena setiap hari baca teks Arab, setiap hari saya baca kitab itu. Bahkan malam saya, yang besok malam saya udah baca. Baca. Jadi malakah mata saya, malakah telinga saya, malakah ke bawah nih. Jadi waktu Allahu Akbar, connect aja dengan kalimat itu. Cuma berapa puluh tahun bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu ambil pendapat Imam Nawawi yang mudah, takyinnya yang wajib aja. Usolli fardhol maghrib makmuman Allahu Akbar. Jadi gak panjang. Usolli fardhol maghribi makmuman Allahu Akbar. Selesai. Ya. Nah, jadi dia wayanhihi ma'a intihaihi, berakhirnya lafaz, berakhirnya angkat tangan bersamaan dengan akhirnya bar. Jadi akhirnya itu di sini. Allahu Akbar. Ya. Wa qala al-Mahalli, berkata Imam Al-Mahalli, ya, Samsuddin Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli, ya. Wa yukabbiru ma'a khatil yadaini, dan bertakbir ia disertai dengan menurunkan kedua tangan. Ya. Wa qala al-Bajuri, berkata Imam Al-Bajuri, fabtida'uhuma kadzalika, maka memulai keduanya itu tadi, kedua tangan itu tadi,
Kadzalika, seperti itu juga, artinya diawali ketika dia memulai takbir. Kapan mulai tangannya? Kapan mulai takbirnya? Barang ya. Allahu Akbar. Barang ya. Fama yaqaul ana minar raf'i qabla takbiri khilafus sunnati. Dan yang terjadi sekarang ini ya, artinya yang nyata pada saat terjadi minar raf'i, dari mengangkat tangan, qabla takbiri, sebelum takbir. Jadi mengangkat tangan sebelum takbir, tangan dulu diangkat baru Allahu Akbar. Itu beliau mengatakan fama yaqaul yang salahnya terjadi sekarang pada masa penulisan ini, kata Imam Al-Bajuri, khilafus sunnati, menyalahi sunnah Nabi. Angkat tangan dulu baru Allahu Akbar, menyalahi sunnah. Atau takbir dulu baru angkat tangan, khilafus sunnah. Yang benar baru Allahu Akbar, barang ya, Allahu Akbar ya. Biasain, coba, bisa nanti lama-lama bisa disiplin gitu. Ya. Kalau nggak bisa karena nggak belajar. Jadi kalau dibiasain bisa Allahu Akbar. Fa'in fa'ala katsirun min ahli ilmu, meskipun banyak mengerjakan orang-orang ahli ilmu, sah gak sholatnya? Sah, karena itu hay'ah, sunnah hay'ah, sah, tapi khilafus sunnah, menyalahi sunnah Nabi. Jadi fa'in fa'alahu katsirun min ahli ilmi, meskipun banyak dikerjakan oleh ahli ilmu. Intaha, ya, selesai. Wasunnatu tahsulu bi ayyi raf'in kana, dan kesunahannya itu berhasil dengan mengangkat tangan bagaimana saja. Ya, gini. Allahu Akbar nih, dua jempol di bawah cuping. Allahu Akbar, pasti nunduk orang. Allahu Akbar. Coba kalau dia tidak di bawah cuping, nggak bisa nunduk. Nah, nggak nyampe, jaraknya jauh. Kalau dia taruh di bawah cuping, pasti nunduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarin aja. Karena di sini dikatakan tahsulu bi ayyi raf'in kana, berhasil dengan mengangkat tangan gimana aja cara. Allahu Akbar, karena juga macam-macam kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serah. Hayatus sholat, ya. Yang penting takbirnya. Jadi boleh ya, bi ayyi raf'in kana. Wa akmaluhu ayarfa'a kaffaihi muqabila mankibaihi, dan yang sempurna mengangkat seseorang kedua telapak tangannya muqabilal mankibai, berhadapan dengan kedua pundaknya. Nah, ada orang telapak tangan diartikan ini ujung telapak tangan. Jadi dia mengatakan ya, min apa itu al-maqsud bil kaffai talful kaf, yang dimaksud dengan telapak tangan ujung tangan, ujung telapak tangan. Kalau sama undak jadinya begini, karena dia mengartikan telapak tangan itu ujung. Ya, ada kan yang seperti itu, biarin aja, karena memang gitu. Nah, kalau kita mengatakan kalau seperti ini khilqah asliyanya ini ketahan nih. Tapi kalau kita begini, enggak, enteng.
rileks, ya. Anatomi tubuh kita itu enteng gitu. Sah nggak begitu? Sah, karena dia maknanya itu muqabil, ya, seperti itu. Itu ada. Wala tabtulu sholatu bihi, maka tidak membatalkan sholat dengan demikian. Wa indumma alaihi fi'lan salisan ma'at tawali, meskipun dihimpun, ya, pada seseorang itu tadi fi'lan salisan sampai 3 kali perbuatannya ma'at tawali, berturut-turut, ya, boleh, nggak ada masalah. Li'anna dzalika matlubun, karena yang demikian itu tadi, mengangkat tangan itu diminta dalam Islam. Jadi kalau kita di Mekah itu macam-macam, ya. Oh, ini yang kita pelajari. Sholat, takbir sama, tapi tidak mengangkat tangan. Afadahu Asyarqawi meriwayatkan, ya, faedah yang demikian itu Imam Asyarqawi. Tuh, ya, mengangkat tangan pertama waktu takbiratul ihram. Wa tsaniha indar ruku'i. Yang kedua ketika ruku, mau ruku Allahu akbar, angkat tangan dulu, ya. Ai indal huwiyyi ruku'i, ketika condong, ya, condong ke bawah pada ruku. Fayabtadi urrafu fihi, maka memulai, ya, mengangkat tangan fihi ay fir ruku, maaf tidak takbiri, bersamaan dengan memulai takbir, indak tidak ilhuwi, ketika memulai turun. Allahu akbar bareng, ya. Allahu akbar, mau turun mulai dia mengangkat tangan. Wala yudimuhu ilan tihaihi, dan jangan menahannya melur. Adama yudimu itu maknanya terus menerus. Wala yudimuhu, jangan menahannya, ya, ilan tihaihi, sampai dengan selesainya mengucapkan takbir. Jangan Allahu akbar, bukan begitu, ya. Li'annahu idza hadza kafahu mankibaihi, oleh karena apabila sejajar telapak tangan itu dengan kedua pundaknya, inhana, maka dia turun, wa arsala yadaihi, dan dia menurunkan kedua tangannya. Ini penting nih. Ini kan lagi, ya, ruku, ya. Pada saat ruku itu, maka dia angkat tangan, Allahu akbar, ruku, ya. Caranya semacam itu. Nah, nanti pada saat dia mau sujud juga harus seperti itu. Ya, nanti kita jelaskan. Wa amma takwiru, adapun takdir, fayudimu, maka dilanggengkan. Bunyi takbirnya sama angkat tangannya beda. Wa amma takbiru, adapun takbirnya itu, fayudimuhu, maka dilanggengkan ila ayasila, sampai dengan haddarraqi, sampai batasan orang yang ruku. Mana disebut ruku? Kalau seperti huruf L, nah itu sudah ruku, ya. Li'alla yahlu juz'un min sholatihi an dzikrin, agar supaya tidak kosong sebagian di antara sholatnya dengan zikir kepada Allah. Jadi jangan gini, Allahu akbar, mana beda, Allahu akbar, jangan begitu. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh ada yang kosong. Dengan dipanjangkan takbir itu, maka terisi semua. Allahu akbar. Ya.
Fabtida'uhuma ma'an duna intihaihima. Maka memulainya ya mengangkat tangan ma'an ya bersamaan dengan takbirnya. Duna intiahima, tidak pada akhirnya. Mulainya angkat tangan sama takbir bareng, tapi akhir baca takbir nggak sama dengan mengangkat tangan, karena dia mesti turun. Nggak boleh Allah tangannya masih diangkat, enggak. Allahu Akbar ya, ini udah rapi duluan ya. Jadi fabtida'uhuma, memulai keduanya ya, angkat tangan ma'an bareng dengan takbir, duna intihaihima, tidak bersamaan dengan mengakhiri dari angkat tangan, hanya mulainya sama. Watsani suha indal i'tidali, yang ketiga ketika i'tidal. I'tidal itu maknanya mengembalikan semula. I'tidal, i'tadala ya'tadilu i'tidalan, membuat adil seperti keadaannya. I'tidal ya. Ay rafu minar ruku'i lil i'tidali, artinya mengangkat tangan dari ruku untuk i'tidal. Wa yabtadi'ur raf'u ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi, maka mulai mengangkat tangan itu bersamaan dengan memulai mengangkat kepala. Ya, bareng angkat tangan. Fa iza stawa qa'iman, apabila bareng berdirinya, arsalahuma irsalan khafifan tahta sadrihi. Ya, fa iza stawa qa'iman, apabila bareng ya mendirikannya, arsalahuma, maka melepas kedua tangannya, irsalan khafifan, dengan lepasan yang ringan, tahta sadrihi, di bawah dada. Ini dada. Kalau di bawah dada itu di sini. Ini menarik. Bunyinya hadis itu bukan tahta sadri. Wa yada'u yadaihi ala ala sadrihi. Nabi meletakkan kedua tangannya itu di atas dadanya. Katanya ala sadrihi, dada itu. Maka begini, kalau mengartikan ala sadrihi berdasarkan hadis Nabi. Jadi Allahu Akbar ini. Kenapa di kitab-kitab Syafi'iyah itu Allahu Akbar tahta sadri, ini dada di sini? Sebab kalau di sini tidak khalqah asliyah, jadi tidak anatomis kalau begini. Tapi kalau begini anatomis, enteng. Satu. Yang kedua, mafhum dipahami oleh ulama-ulama Syafi'iyah bahwa tahta sadri ya, ala sadri bimakna tahta sadri. Karena nanti ada hadis mengatakan fauqa surrah. Surah itu pusar. Tangannya Nabi di atas pusar. Di atas pusar di mana? Di sini. Nggak mungkin. Paham nggak nih Bapak? Jadi hadis yang digunakan bahwa tangan Nabi di atas dada, ya begini prakteknya. Hadis yang mengatakan fauqa surrah, di atas pusar, begini. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini ala sadri ay ala tahti sadri. Ini perbedaan penafsiran. Silakan saja yang tekstual, kaum tekstualis, kaum mantukiyah, mereka sholatnya begini. Karena memang dada bermakna dada. Kalau kita enggak, ala bermakna tahta. Nah, itu penting ya. 'Yan.
Warabi'uha yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awwali. Yang keempat mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal. Rakaat kedua tasyahud awal tuh. Tasyahud awal kita bilangnya tahiyat awal. Nah, kita naik Allahu Akbar, angkat tangan. Lil itba'i, karena mengikut Rasul. Rahu Syaikhani, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhani anaknya Bukhari dan Muslim. Walau shalla min qu'udin, seandainya seseorang sholat duduk, ustuhibba rab'u inda takbiri akibat tasyahudil awwali. Disunahkan bagi orang yang duduk itu mengangkat tangan ketika takbir setelah tasyahud awal, walaupun duduk. Allah, dari sini ya sholatnya duduk. Allahu Akbar, walaupun sholatnya duduk, tetap prakteknya sama. Fata'biru bil qiyamil lil ghalibi, ya, maka ibarat yang diambil bil qiyami, ya, seperti orang yang berdiri lil ghalibi pada umumnya. Wala yusannu raf'ul yadaini fi ghairi hadhil mawadhi'il arba'ati, dan tidak disunahkan mengangkat kedua tangan pada selain 4 tempat ini, enggak diminta. Kal qiyami min jalsatil istirahati, seperti berdiri dari duduk istirahat. Duduk istirahat itu rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga. Itu kan ada duduk istirahat tuh, naik ke atas enggak usah angkat tangan. Ya, wa minas sujudi, dari sujud, jangan sujud mau keduduk gitu, jangan angkat tangan. Saya pernah lihat ada orang sujud nih ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan, Allahu Akbar, enggak diminta. Ya. Wa amma qaulu Syarqawi, adapun pendapat Imam Asy-Syarqawi, wa baqiyal qiyamu min jalsatil istirahati, yang tersisa adalah berdiri dari duduk istirahat, fayusannu raf'u indahu, maka disunnahkan mengangkat tangan indahu baginya. Imam Syarqawi kama nassa alaihi Syafi'i, sebagaimana menetapkan demikian itu oleh Imam Syafi'i. Wa wal mu'tamadu, dan itu adalah kaul Imam Syafi'i yang mu'tamad. Wa huwa dhaifun, itu lemah. Dan itu kaul qadim yang diperbaharui oleh Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i pada awalnya memberi fatwa dari sujud, mau duduk di antara dua sujud, angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mu'tamad itu dari Imam Syafi'i. Tetapi itu kaul itu dhaif. Artinya pada kaul jadidnya itu dimansuhkan oleh Imam Syafi'i. Hakadha qala Syekhuna Muhammad Hasbullah. Seperti demikian ini mengatakan guru kami Muhammad Hasbullah. Tsumma qala wal mu'tamadu la yusannu. Kemudian beliau mengatakan Muhammad Hasbullah, adapun pendapat yang mu'tamad, yang dipegang kuat, la yusannu, tidak disunnahkan mengangkat tangan dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Intah. Fa in taraka raf'a fi ma umira bihi. Apabila seorang meninggalkan mengangkat tangan padahal yang diperintahkan untuk mengangkat tangan, au fa'alahu fi ma lam yu'mar bihi, atau dia mengerjakan yang tidak diperintahkan, kuriha, dimakruhkan. Jadi hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena ini hayatus sholat. Fa'idatun, hazihi fa'idatun. Qala Sulaiman, berkata Imam Sulaiman Al-Jamal, wa an Aliin karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, anna makna nahar fi qaulihi ta'ala wanhar, adapun makna wanhar pada firman Allah wanhar,
Fasalli li rabbika wanhar. Kita biasanya itu inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang banyak kepadamu ya Muhammad. Fasalli, hendaknya kau lakukan sholat, wanhar, dan sembelih hewan. Ya. Nah, kata Imam Sayyidina Ali gini, ana makna nahar fi qauli ta'ala wanhar. Adapun maknanya nahar pada firman Allah wanhar ayar fa'ayadai. Maknanya mengangkat kedua tangan. Fit takbiri, ya, ketika takbir ila nahrihi, sampai lehernya. Jadi nahar itu bukan sembelih, tapi tempat menyembelih. Paham nggak maksudnya? Orang nyembelih di mana? Ya di leher. Nah, itu fasolli li rabbika wanhar, itu maknanya yarfa'ul yadai ila nahar. Angkat kedua tanganmu sampai leher. Ini penafsiran, dan ini penafsiran ini disebut dengan ya tafsir bil ma'thur namanya, ya. Penafsiran yang ditafsirkan oleh Nabi atau para sahabat. Berapa menit lagi, Mus? Faslun fi wajibati sujud wallahu a'lam. Bisa tanya nggak? Ya. Itu sebetulnya kalau kita bilang Allahu Akbar, tangannya harus begini atau begini bolehkah? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seorang disabilitas, dia tidak bisa berdiri tapi dia bisa duduk. Ini apakah dia harus berdiri dulu sebentar baru duduk, atau dia langsung duduk usoli gitu, bisa gimana? Ya, tadi bi ayyi raf'in kana, dengan mengangkat tangan bagaimana saja boleh. Jadi ini Allah boleh, begini yang nggak boleh. Ya, karena kesannya seperti penolakan. Jadi yang jadi masalah itu begini atau begini. Nah, itu ulama yang mengajarkan dua tangan ini di bawah kuping, karena pasti nunduk dia. Allahu Akbar. Sekarang orang begini biarin aja. Sekarang orang begini biarin aja, masih sholat. Orang nggak diangkat juga boleh. Oke. Kemudian orang yang disabilitas, termasuk orang yang sudah tua dan orang yang perutnya gendut tapi masih muda. Kan kalau sholat pakai kursi tuh, dia nggak boleh duduk di kursi ketika berdiri, karena waktu berdiri dia mampu. Anak muda yang perutnya gendut, orang yang disabilitas berdiri mampu, tidak boleh duduk. Wajib al-qiyam minal wajibati fis sholat. Berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, nanti yang dia nggak mampu kan ruku sama sujud. Waktu ruku sama sujud duduk. Waktu berdiri wajib diri. Bukan berarti kalau nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, duduk. Salah itu. Dan mesti diingatkan. Ya, disabilitas bisa nggak berdiri? Ya, kuat. Yang nggak boleh duduk. Kalau tidak kuat, jadi cuma berdiri sebentar. Ya, kalau nggak kuat ya baru duduk. Ya, kalau nggak kuat boleh duduk. Oke. Setelah sholat subuh sama setelah sholat asar kan nggak ada sholat tuh. Tapi kalau ada musafir misalnya mau kodok di rumah, misalnya di sholat asar di musola, pulang-pulang pengen kodok asar boleh nggak? Nggak boleh. Karena menyengaja kan. Kecuali yang mengkodok yang dia baru ingat.
Gini loh, kita nih habis sholat asar nih ya, nggak selesai. Astagfirullahaladzim. Tadi subuh lupa, boleh sholat. Itu tidak tahari namanya, tidak menyengaja. Tapi kalau yang dimaksud mukodo yang dulu-dulu, ya nggak boleh, kan ada waktu lain apa nggak dikerjain. Bisa tanya satu lagi nggak Pak? Ya. Itu apakah apa sih namanya ada syarat-syarat khusus nggak untuk misalkan dia ke jamaah taklim? Bisa nih. Zuhur saya nggak sempet sama sekali gitu. Tapi sempatnya pada waktu asar. Terus main zuhurnya saya di jamaah di asar apa bisa? Dia posisinya di rumah apa di perjalanan? Di rumah, pokoknya sibuk. Jadi perjalanan juga mungkin perjalanan nggak jauh. Nah, bukan soal sibuk, di rumah apa di perjalanan? Perjalanan. Nah, kalau di perjalanan musafir, dilihat perjalanannya sampai 90 km boleh. Kalau tidak, jadi kalau sampai 90 km boleh dijamak, boleh dikosor. Kosor itu dipendekkan, yang 4 jadi 22. Tapi kalau tidak nyampe keluar kota tapi tidak nyampe 90, boleh dijamak. Jamak takdim ataupun jamak takhir, tapi tamam, tidak boleh dikosor. Bisa satu lagi nggak Pak? Saya jangan bilang satu mulu, ini udah 3. Tanya lagi nih Pak. Itu saya suka melihat orang yang tayamum di dalam mobil karena dia macet. Sekarang masalahnya katanya kalau kita masih bisa lihat air, tayamum katanya nggak boleh gitu, gimana? Nggak juga. Kalau mobil kan nggak sama dengan motor, bisa disampingin. Mobil itu nggak bisa berhenti di jalanan, ya rame orang diklaksonin. Dia lihat, kalau dia memang harus pintar. Kalau seandainya memang dia nggak waktunya mepet, ya waktunya mepet, kemudian meminggirkan mobil tidak mungkin, maka dia boleh taklid kepada Imam Malik bahwa tayamumnya tidak dengan tanah tapi dengan debu. Artinya ya di mana saja, termasuk di jok mobil, di jok itu boleh dia tayamum. Ya, jadi dia taklid dulu, bukan berarti dia melakukannya itu semaunya dia, itu ada aturannya. Dan nanti di kitab ini nanti diajar. فلا بذكر الله تطمئن